Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 14 September 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dimulai hari ini, Selasa 14 September 2021. Pelaksanaan tes dibagi 3 tahap dalam sehari. Pantauan Tribun Timur saat tes SKD calon pegawai negeri sipil Pemprov Sulsel ini, terdapat ibu-ibu yang tengah hamil besar bersemangat untuk mengikuti tes. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Siti Aminah yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Siti. Halo, Siti Aminah bisa mendengar kami di studio? Baik, rekan Dea di studio dan juga dapat saya sampaikan bahwa hari ini telah berlangsung seleksi kompetensi dasar CPNS yang melamar di instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan berdasarkan pantauan kami tadi, telah berlangsung sesi kedua pada pelaksanaan hari ini, di mana di mana setiap harinya ada 3 sesi yang dilakukan. Sesi pertama hingga ketiga terbagi menjadi 600 peserta. Dan pada saat sesi kedua tadi, di tempat ada 2 ibu hamil yang sedang hamil besar mengikuti dan sangat bersemangat untuk ikut seleksi SKD Pemprov Sulsel ini. Dan salah satu diantaranya sedang mengalami kontraksi ataupun pembukaan kedua. Jadi kedua ibu hamil tersebut sedang hamil besar, ialah Ibu Fasa Fadilah berusia 28 tahun dan Nur Rahma berusia 31. Jadi yang sedang mengalami pembukaan kedua tadi adalah Ibu Fasa Fadilah BJ. Jadi Ibu Fasa ini sudah 2 hari melakukan perawatan di salah satu rumah sakit bersalin di Kota Makassar, dan pagi tadi ia memutuskan untuk ikut seleksi CPNS karena merasa belum ada reaksi. Jadi Ibu Fasa memberanikan diri dan sangat bersemangat untuk ikut pelaksanaan CPNS ini. Dan dapat saya informasikan kembali, Dea, bahwa Ibu Fasa dan Ibu Nur Rahma ini sudah beberapa kali mengikuti proses seleksi CPNS di Sulawesi Selatan. Ibu Fasa sendiri sudah 2 kali mengikuti tes dan Ibu sudah 3 kali mengikuti tes. Oke, Siti Aminah, lalu selain 2 ibu hamil besar tadi ya yang tetap semangat mengikuti tes CPNS, SKD CPNS ini, ada berapa totalnya yang mengikuti seleksi di hari pertama ini? Baik, untuk hari pertama ini memang panitia mempersiapkan 600 kursi atau 600 komputer untuk masing-masing sesi diisi oleh 600 peserta, tapi pada saat sesi pertama tadi hanya diikuti oleh 488 peserta, di mana ada 110 peserta yang tidak hadir atau tidak mengkonfirmasi kehadirannya sama sekali, dan 2 diantaranya terlambat, jadi mereka dinyatakan didiskualifikasi atau tidak bisa lagi mengikuti proses seleksi ini. Sementara untuk sesi kedua diikuti oleh 5 peserta, dan di sesi kedua Halo, rekan Siti Aminah. Baik, saya lanjutkan Dea. Untuk proses sesi kedua ini ada 100 peserta yang tidak hadir atau tidak mengkonfirmasi kehadirannya, dan 2 diantaranya datang terlambat dan sudah tidak bisa mengikuti proses seleksi. Oke. Ya. Lalu bisa Anda informasikan tadi bagaimana untuk pengawasannya sendiri, terlebih untuk prokes ya, karena ini juga masih dalam situasi pandemi. Baik, Dea. Untuk pengawasannya sendiri, pemerintah telah menurunkan 30 petugas keamanan untuk berjaga di area tersebut, di mana 20 diantaranya berasal dari aparat kepolisian dan 10 diantaranya berasal dari Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk penjagaannya sendiri, protokol kesehatannya sendiri betul-betul sangat ketat. Jadi pada saat peserta datang, mereka diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lalu mereka disediakan tempat menunggu. Jadi sembari menunggu mereka melakukan proses administrasi dan harus
atau wajib menyertakan bukti hasil PCR atau antigen mereka, di mana swab PCR itu berlaku 2 kali 24 jam dan antigen berlaku 1 kali 24 jam. Peserta juga wajib memakai masker 3 lapis. Dan di sana juga ada pemeriksaan protokol kesehatan, tentu pengecekan suhu tubuh. Jadi bagi peserta yang di atas 37 derajat Celcius, mereka akan dialihkan ke tempat ruang khusus namanya hot room. Jadi mereka melaksanakan tes secara terpisah dengan peserta lainnya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Timur Siti Aminah untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat menggelar tes swab antigen massal. Kegiatan ini menyasar peserta calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Hal ini untuk mendukung para peserta yang wajib tes swab antigen dan tes PCR sebagai syarat bisa mengikuti tes tersebut. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak, Jovi Lasta, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Jovi. Halo rekan Dea. Iya, Jovi, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi saat liputan Anda suasana tes swab antigen di Dinkes dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara ini? Nah, bisa saya sampaikan kepada Tribun yang ada di mana saja bahwa pihak pemerintah daerah melalui BKPSDM Kabupaten Kayong Utara bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara serta tim Satgas Covid melaksanakan tes swab antigen ditujukan kepada peserta tes SKD CPNS dan PPK di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, untuk situasi dan kondisi yang ada di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tersebut, saat ini cukup antusias ya para peserta tes SKD CPNS untuk melakukan tes swab antigen. Nah, untuk tesnya sendiri ini, ini ditujukan kepada CPNS yang melaksanakan tes SKD menggunakan chat yang dilakukan pada tanggal 14 September tahun 2021, yaitu hari ini ya, hari Selasa. Kembali rekan. Oke Jovi, lalu pada hari ini ada berapa banyak pantauan Anda tadi peserta CPNS yang mengikuti tes swab antigen di Dinkes Kayong Utara? Nah, untuk di wilayah Kabupaten Kayong Utara sendiri, untuk peserta tes SKD CPNS-nya itu 231 peserta. Nah, untuk melaksanakan tesnya sendiri ini ditujukan kepada 231 peserta tersebut. Nah, selain tes di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, para peserta juga bisa melaksanakan tes baik itu secara mandiri ya di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah, untuk di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini digelar secara gratis. Nah, tentunya akan sangat membantu bagi para peserta tes CPNS maupun PPK di wilayah Kabupaten Kayong Utara, mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Kembali rekan Dea. Jovi, lalu terkait dengan tes swab yang gratis ya diadakan oleh Dinkes Kayong Utara ini, bagaimana dengan tanggapan para peserta tes CPNS itu? Nah, untuk saat ini saya sudah berhasil mendapatkan keterangan dari salah satu peserta asal Kabupaten Kayong Utara, tepatnya di Kecamatan Sukadana, yaitu Sardan ya. Dirinya menyampaikan bahwa sudah mengikuti tes CPNS ini sudah 2 kali. Nah, untuk yang dilakukan kegiatan hari ini berkaitan dengan tes swab antigen gratis ini, dirinya menyampaikan bahwa ini sebagai satu di antara syarat untuk mengikuti tes SKD CPNS yang dilakukan pada hari ini ya, hari Selasa tanggal 14 September 2021. Nah, dan atau juga bisa menggunakan tes PCR. Nah, jadi bukan hanya swab antigen saja, namun bisa juga dilakukan tes PCR, tergantung dari pesertanya sendiri. Nah, apabila peserta ingin gratis dan ingin
atau membantu dirinya sendiri dan juga meringankan seperti keuangan dan lain sebagainya ya. Jadi bisa datang ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara untuk menghemat biaya yang dikeluarkan dalam mengikuti tes SKD CPNS yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kayong Utara di Balai Praja, Kantor Bupati Utara di Jalan Tanah Merah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kembali rekan dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Pontianak, Javi Lastau melaporkan dari Kabupaten Kayong Utara. Selamat kembali bertugas. Dua mantan kepala desa di wilayah Kabupaten Muba kini masih ditahan pihak berwajib terkait penyelewengan alokasi dana desa atau ADD di wilayah Kabupaten Muba. Adapun dua tersangka yakni Bayumi berusia 44 tahun, mantan Kades Tanjung Keputran Kecamatan Plaka Tinggi, dan Hermanto 47 tahun, mantan Kades Madya Mulia Kecamatan Lalan. Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya ditahan setelah hasil audit keluar terkait rincian ADD di mana ada beberapa pengeluaran fiktif yang tidak sesuai anggaran. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Sriwijaya Post, Fajri Romadoni, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fajri. Halo Ganda. Bisa Anda informasikan bagaimana sebenarnya awal duduk perkara kedua mantan Kades ini bisa terjerat kasus dugaan korupsi ADD? Terima kasih Ganda. Untuk perkara tersangka Bayumi itu sendiri, pada tahun 2015 Desa Tanjung Keputran, Kecamatan Plaka Tinggi, mendapatkan bantuan ADD atau kelurahan untuk kegiatan belanja langsung yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Muba tahun anggaran 2012 sebesar 854 juta. Dana tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni tahap 1 426 juta dan tahap kedua 420 juta untuk kegiatan fisik, ekonomi, produktif, dan biaya operasionalisasi. Selanjutnya, berdasarkan laporan audit dan keterangan dari Inspektorat Muba selaku APIP, bahwa dalam penggunaan dana ADD Desa Tanjung Keputran tahun 2014, kegiatan berlangsung menimbulkan kerugian negara sebesar 413 juta. Sementara untuk perkara tersangka Hermanto, untuk Desa Madya Mulia Kecamatan Lalan menerima ADD tahun 2012 sebesar 100 juta, dengan rincian dana pembayaran publik dan masyarakat sebesar 85 juta, dan penunjang operasional pemerintah desa sebesar 50 juta. Dari anggaran tersebut tersisa 430 juta. Baik, lalu digunakan untuk apa saja itu tadi hasil uang korupsi anggaran ADD tersebut, Fajri? Dari keterangan pihak kepolisian, uang hasil korupsi tersebut untuk hasil dari tersangka Bayumi digunakan untuk membayar hutang saat pencalonan Kades dan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan untuk tersangka Hermanto, uang hasil korupsi tersebut juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Oke, lalu terkait penangkapan keduanya ini sudah sejak kapan dan bagaimana untuk proses hukumnya? Ancaman hukuman apakah juga sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian? Terima kasih Kandia. Tersangka Bayumi sendiri telah ditangkap pada 8 Mei 2021 lalu dan selanjutnya penahanan terhitung mulai 18 hingga saat ini. Sedangkan tersangka Hermanto telah ditangkap pada 21 Mei juga, lalu dilakukan penahanan hingga 21 hari saat ini. Kedua tersangka pun diancam dengan hukuman pasal yang sama, yakni Primal Pasal 21 ayat 1 subsidiar Pasal 3 Semanjunto 18 URI nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan URI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun kurang dan maksimal 5 tahun kurungan penjara. Baik, Tribuners, tadi rekan Fajri juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Muba, AKBP Alam Syah Pelupesi. Berikut liputan lengkapnya. Tindak pidana korupsi yang pertama, Oknum Kades Tanjung periode 2010-2016. Selanjutnya, berikutnya juga adalah kasus tindak pidana korupsi juga terhadap dana alokasi dana desa di Desa Madya Mulia, Kecamatan Lalan, Kabupaten Banyuasin yang terjadi pada anggaran tahun 2012. Di mana pada saat itu ada
kerugian negara yang dilakukan oleh oknum Kades ini sebesar 74.139.830 rupiah. Dan ini juga dilakukan penyelidikan dan alhamdulillah telah tuntas. Tersangka pertama Darmanto bin Tasrif. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Jawa Tengah pada Senin 13 September kemarin. Bersamaan dengan itu, 7 mahasiswa UNS sempat diamankan aparat lantaran membentengkan poster untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Namun tak lama, mahasiswa yang sempat dibawa aparat kepolisian itu kini sudah dibebaskan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Solo, Fristin Intan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fristin. Halo dia. Fristin, bisa Anda informasikan untuk nasib terkini dari mahasiswa UNS itu bagaimana? Baik, terkait dengan sebelumnya dikabarkan bahwa 7 mahasiswa UNS yang dilakukannya pengamanan oleh pihak kepolisian. Ternyata dalam pengusurannya ada 10 mahasiswa yang terjaring ataupun diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan melakukan aksi penunjukan poster di halte UNS, tepatnya saat Jokowi ataupun Presiden Jokowi datang ke UNS pada pukul 11 pada hari Senin kemarin, begitu dia. Dan dari kesempatan itu juga saat dilakukannya pengamanan, telah dilakukannya penjelasan dari pihak kepolisian bahwa dari Kapolresta Surakarta Ade Safi Simanjuntak menyatakan bahwa saat itu juga mereka dilakukan dimintai keterangan dan dilakukan mediasi terkait dengan penerapan ataupun peraspirasi masyarakat terkait saat kedatangan Joko Widodo ini sendiri. Namun dari hasil itu selang beberapa jam langsung dilepaskan ataupun dibebaskan setelah dilakukannya mediasi tersebut. Dea. Oke, Fristin, berarti yang benar adalah awalnya pihak kepolisian mengamankan 10 orang ya, 10 mahasiswa itu tadi. Lalu yang dibebaskan juga 10 itu tadi atau bagaimana? Apa juga alasannya langsung dibebaskan? Oke, untuk seluruh mahasiswa, 10 mahasiswa ini langsung dibebaskan secara langsung dan diantar langsung oleh pihak kepolisian ke Universitas 11 Maret pada hari Senin, dan untuk waktunya sekitar siang menjelang sore, dan untuk waktunya dari Kombes Pol Ade Safi Simanjuntak tidak menjelaskan berapa jamnya saat pemeriksaan ini, akan tetapi setelah dilakukannya mediasi dari pihak BEM UNS langsung dan juga para pelaku ataupun terduga pelaku ini juga langsung diantarkan ke UNS kembali dia. Oke, lalu syarat apa sebenarnya, maksud kami adalah apa sebenarnya poster yang saat itu dibentangkan oleh 10 mahasiswa sampai mereka sempat diamankan, Fristin? Baik, terkait dengan apa saja poster yang tertulis dari mahasiswa UNS ini, dari Presiden BEM UNS Zaki Mustafa mengatakan sejumlah poster ini ada beberapa aspirasi masyarakat kepada Presiden Jokowi yang harus mereka sampaikan, salah satunya dengan tulisan Pak tolong benahi KPK. Dalam satu kata itu saja, maksud saya dalam kalimat itu saja mereka bentangkan poster di depan halte UNS saat tibanya Jokowi itu sendiri. Dan sesaat pembentangan itu langsung juga diamankan oleh Satreskrim Polresta Surakarta dan dimintai keterangan karena pada dasarnya saat melakukan aksi ini tidak ada izin dari pihak kepolisian dan tidak ada pemberitahuan, sehingga saat itulah maka pihak kepolisian melakukan pengamanan itu karena tidak tahu apakah itu aksi apa dan apa maksudnya dari pihak mahasiswa, begitu ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Fristin juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolresta Solo. Berikut keterangan lengkapnya. Bijak dalam mengakses segala kegiatan yang digitalisasi, ya, pelajari dengan benar, mengerti, pahami, baru kemudian bisa bergabung atau terhubung dengan semua aktivitas kegiatan yang berangkat dari digitalisasi di internet, sehingga diharapkan tidak ada lagi korban-korban baru gitu ya yang timbul dari akibat arisan online yang ada saat ini. Kita masih menunggu para korban lainnya
mereka, atau memang aplikasi online, atau memang dia hanya oral ngomong-ngomong aja. Deh, nanti kita akan update kembali dari hasil penyelidikan. Tribuners, kami akan kembali selesai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bonobo ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi diwarnai adu cekcok yang nyaris baku hantam antar dewan yang diselenggarakan pada Senin 13 September kemarin. Anggota dewan yang terlibat keributan adalah Ahmad Fauzi dan Kamaluddin Hafiz. Hingga rapat paripurna selesai, keduanya masih terlibat cekcok. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Monang Widioko yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Monang. Baik. Rekan Monang, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi awal cekcok antar dewan ini? Baik, dapat dijelaskan adu cekcok antara Ahmad Fauzi dan Kamaluddin Hafiz ini berawal dari Ahmad Fauzi dari fraksi Demokrat yang menginstruksi Ketua DPRD Edi Purwanto pada saat rapat. Dirinya meminta kejelasan pernyataan dari Gubernur Jambi Al-Haris terkait adanya perencanaan penyertaan modal tambahan bagi Bank Jambi yang disampaikan dalam KUPA PPAS APBD Perubahan 2021. Mendengarkan hal itu, Kamaluddin Hafiz dari fraksi P3 balik menginterupsi. Ia meminta rapat tertutup khusus membahas penyertaan modal ini dan menganggap Ahmad Fauzi sedang mencari panggung. Tak terima dengan ucapan Hafiz, Ahmad Fauzi menyebut dirinya tak setuju dengan pernyataan rekan sesama dewannya tersebut. Selepas sidang ditutup, keduanya masih tampak belum puas. Keduanya pun menuju bangku penonton sidang di bagian belakang. Mereka saling berbicara berdua dan tampak salah satu dari mereka mendorong sehingga harus dilerai dari peserta rapat lainnya. Demikian. Oke, cekcok ini berawal dari Ahmad Fauzi yang menginterupsi Ketua DPRD. Lalu bagaimana tanggapan dari Ketua DPRD sendiri terkait kejadian ini? Monang. Ketua DPRD Edi Purwanto menyatakan kedua pihak saat ini sudah berdamai. Setelah dari kegiatan paripurna tersebut, kami mengkonfirmasi menurutnya ini merupakan bagian dari dinamika dalam penyampaian pendapat. Menurut Edi Purwanto, Edi juga menuturkan saat ini pihak yang sempat panas sudah kembali bertugas dan menyelesaikan masalahnya. Demikian. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Jambi, Monang Widioko untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Sebagian besar sopir speedboat di Dermaga 16 Ilir Palembang, Sumatera Selatan tidak menyediakan life jacket sesuai standar jumlah kapasitas penumpang. Para sopir yang sehari-hari mengantar penumpang di Dermaga 16 Ilir ini ke berbagai daerah kabupaten di Sumsel ini mengeluh dan beralasan penyediaan life jacket akan memakan tempat, sehingga membuat jumlah penumpang yang bisa diangkut menjadi sedikit. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rahmat. Halo Dea. Rahmat, bisa Anda informasikan sebenarnya berapa seharusnya standar jumlah life jacket yang harus disediakan para sopir speedboat di sana? Ya, terima kasih Dea. Baik, Tribuners, berdasarkan dari narasumber yang kami himpun, Kepala UPTD Dermaga 16 Ilir, Muhammad Junaidi, mengatakan bahwasannya standar penyediaan life jacket atau jaket pelampung ini harusnya disediakan oleh sopir speedboat kurang lebih dari 50%. Atau mungkin lebih mencukupi kapasitas. Misal kapal speedboat itu berisikan kapasitas 80 orang,
setidaknya lebih dari 50% life jacket itu tersedia di kapal speedboat. Demikian ya. Oke, lalu apakah sopir speedboat ini ya merasa tidak masalah jika life jacket yang tersedia tidak cukup sebenarnya? Ya, baik, terima kasih Dea. Berdasarkan dari salah satu pengakuan sopir speedboat yang kami jumpai, life jacket akan digunakan apabila memang dalam keadaan darurat begitu Dea. Kemudian jumlah life jacket yang banyak itu menurut mereka akan memakan tempat. Life jacket sendiri akan digunakan ketika kapal speedboat atau kapal ketek ini bisa digunakan menghadapi arus sungai yang cukup besar di dalam perjalanan begitu ya. Lalu apakah nanti ada gangguan dari angin dan hujan begitu ya. Ketika menghadapi kondisi tersebut, para sopir ini akan memberhentikan sementara kapalnya, kemudian akan melanjutkan perjalanan begitu ya. Oke, terkait jaket pengaman ini ya pelampung ini, sebenarnya kapan terakhir kali Dinas Perhubungan setempat memberikan bantuan lagi? Terakhir bantuan life jacket atau jaket pelampung ini terakhir diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah tahun ini, sekitar ada 20 unit, namun kemudian Dinas Perhubungan setempat berencana akan kembali memberikan bantuan life jacket kepada sopir speedboat yang belum memiliki life jacket yang sesuai standar begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Rahmat juga sudah berhasil mewawancarai sopir dari speedboat, beberapa sopir dari speedboat tadi, dan juga Kepala UPTD Pelabuhan 16 Ilir, Muhammad Junaidi. Berikut liputan lengkapnya. Pak, dengan harapannya kepada pemerintah Pak saat lagi pandemi seperti ini apa Pak? Jangan banyak aturan. Oke, untuk tujuan kita biasanya kemana Pak? Dari 8. Pak, kalau dalam perjalanan itu biasanya ada life jacket ya yang kita sediakan Pak, jaket pengaman Pak, penumpang? Ada. Tapi kita memang sediakan Pak ya? Ada dua. Dari 30 cuma ada 2 gitu Pak ya? Kalau nggak pakai itu kalau tidak bawa penumpang lagi. Oke, Pak Junai, mengenai aturan Pak, untuk penumpang sekarang di masa pandemi ini mana Pak pengurangan? Agak berkurang. Ya. Dari berapa ke berapa Pak? Apa? Dari berapa uang ke berapa penumpang sekarang yang bisa diangkut? Jauh merosot. Kalau yang bisa Bapak angkut biasanya berapa Pak? Kan kalau dekat para antri, yang antri kan seperti ini. Kadang berisi yang 10. Ya. Lainnya jauh di antri tidak Palembang. Penuhnya tuh normalnya berapa Pak? 12. Sekarang berkurangnya udah sampai 10. Ya. Udah sampai. Ini saya sekarang nomor 1 belum pulang. Oke, Pak Junai, mengenai aturan penggunaan life jacket di kalangan sopir speedboat mana Pak? Baiklah, selamat siang sebelumnya. Untuk penggunaan life jacket baik di speed, yang penumpang, anggota penumpang speed, ketek ataupun speed besar, itu sesuai jumlah kapasitas penumpang itu sendiri. Misalnya untuk yang speed 40, 9 penumpang harus 9 life jacket. Speed yang 200, 40 penumpang harus 40 life jacket. Ataupun yang 400 harus jumlah penumpang kurang lebih sekitar itu 80, itu harus 80 life jacket. Untuk sosialisasi terus kita laksanakan di lapangan, pengimbauan untuk life jacket maupun life buoy. Tetapi alasan mereka dengan banyaknya life buoy ataupun life jacket itu mengurangi jumlah barang yang dibawa ataupun penyempitan penumpang. Demikian. Terakhir ada bantuan life jacket Pak ke para sopir Pak? Alhamdulillah kita selalu kerjasama dengan pihak Jasara Harja untuk bantuan life jacket ataupun life buoy. Tetapi khusus yang untuk pembayar aktif Jasara Harja. Yang di luar tuh kita tidak kasih bantuan. Demikian. Mungkin ada upaya lain Pak untuk mengupayakan bantuan berupa pengadaan life jacket ke depannya nanti? Kita mengusulkan ke kantor untuk yang belum dapat life jacket di luar Jasara Harja, mungkin kita siapkan anggaran dari kantor untuk bantuan life jacket pada pihak supir ketek ataupun
speed. Demikian. Pak, untuk rata-rata penumpang di dermaga ini rata-rata berapa per bulan? Kurang lebih per bulannya itu untuk yang speed ya penumpang itu di data kita 720 baik penumpang masuk ataupun penumpang yang keluar. Untuk yang speed. Untuk yang ketek kurang lebih sekitar 37 per bulan. Kalau untuk jumlah speedboat dan ketek yang beroperasi di dermaga 16 Ilir ini total berapa kira-kira, Pak? Total untuk yang kapal yang speed itu sekitar 120. Campur speed besar 400 ataupun 200 ataupun yang 40 PK. Untuk yang ketek kurang lebih sekitar 38. Tim gabungan dari Polda Riau dan Polres Rohul berhasil menangkap komplotan perampok pembobol mesin ATM. Para pelaku itu terlibat aksi pembobolan mesin ATM sebuah bank BUMN di Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam aksinya, para tersangka menggondol uang senilai 755 juta rupiah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Rizky, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi pembobolan mesin ATM dan juga hingga akhirnya para pelaku bisa berhasil ditangkap? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa ada 4 orang tersangka dalam kasus perampokan uang di mesin ATM Bank BRI di Kabupaten Rokan Hulu ini. Awalnya keempat tersangka berhasil mengecoh seorang teknisi mesin ATM bernama Daniel Sapta, di mana salah seorang tersangka mengaku sebagai pimpinan bank tersebut. Lalu mereka menjemput teknisi bernama Daniel itu ke rumah kontrakannya dengan alasan untuk diajak memperbaiki mesin ATM yang rusak. Tanpa curiga, korban lalu mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian sesampainya di mobil, ternyata para tersangka yang sudah menunggu langsung menyekap korban. Korban diikat dan juga mulutnya dilakban. Kemudian korban dibawa ke mesin ATM yang dimaksud dan diminta untuk membuka laci ATM di bawah tekanan, di mana para tersangka saat itu juga menggunakan senjata tajam jenis pisau sangkur. Karena di bawah tekanan yang membahayakan, lalu korban bersedia membuka laci mesin ATM dan para tersangka menguras habis uang yang ada di mesin ATM itu senilai kurang lebih 755 juta rupiah. Kemudian korban dibawa kembali masuk ke dalam mobil dan dibawa menuju daerah Sumatera Barat. Di salah satu daerah di sana, kemudian korban diturunkan secara paksa dan tersangka meneruskan perjalanannya untuk kabur, begitu. Oke, lalu ini pelaku lebih dari 1 orang. Bisa Anda jelaskan bagaimana apa saja peran mereka dan juga latar belakang mereka sebelumnya? Ya, baik. Tersangka pertama yang berhasil ditangkap yakni pria berinisial RT alias RS. Dia ditangkap di daerah Lubuk Basum, Agam, Sumatera Barat. Dan dalam kasus ini tersangka RT bertindak sebagai inisiator sekaligus eksekutor dalam melancarkan perampokan. Dari pengembangan penangkapan terhadap tersangka RT, polisi berhasil menangkap tersangka lainnya yakni BM alias BY di Kota Jakarta. BM ini perannya adalah sebagai supir. Kemudian tersangka berikutnya yang ditangkap adalah MA alias BB, 35 tahun. Tersangka ini sebagai eksekutor juga yang mengaku sebagai manajer Bank BRI. Tersangka MA ini ditangkap di daerah Surabaya. Kemudian terakhir tersangka HB alias BL, 42 tahun. Dalam aksi ini dia juga bertindak sebagai eksekutor dan berhasil ditangkap di Banyuwangi, Jawa Timur. Salah seorang tersangka yakni RT alias RS diketahui merupakan otak pelaku dan juga pecatan dari pengawal teknisi ATM, begitu. Oke, lalu saat ditangkap barang bukti apa saja yang berhasil disita pihak kepolisian dari para pelaku ini dan juga bagaimana dengan ancaman hukumannya, Rizky? Ya, dalam
perkara ini pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil merek Xenia yang digunakan para tersangka untuk melancarkan aksinya, kemudian juga senjata tajam, termasuk beberapa unit handphone dan juga dokumen-dokumen pribadi milik tersangka, termasuk beberapa barang mewah seperti halnya tas dan juga perhiasan emas begitu. Baik. Dan untuk para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan pasal 365 KUHP, di mana ancamannya adalah kurungan penjara selama 9 tahun. Baik, Tribuners, tadi rekan Rizky juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto. Berikut liputan lengkapnya. Kemudian dibawa ke ATM BRI, kemudian para pelaku mengambil laci-laci yang berisi uang itu BRI, yang mengatakan bahwa pimpinan BRI mau bertemu dengan korban Daniel Sabtai. Itu sekitar pukul 10 malam hari Selasa ya, tanggal 31 Agustus 2021 kemarin. Salah satu pelaku mendatangi korban dan mengatakan bahwa dirinya utusan dari Bank BRI, mengatakan pimpinan Bank BRI ingin bertemu dengan saudara Daniel Sabta. Kemudian disanggupi oleh saudara Daniel Sabta dan dikatakan boleh ketemu di sebuah ATM yang akan diperbaiki oleh saudara korban ini. Kemudian pelaku dan korban bertemu di salah satu ATM. Kemudian pelaku menunggu korban ini membetulkan ATM. Kemudian setelah selesai membetulkan ATM, kembali pelaku mendatangi bahwa sudah ditunggu pimpinan bank di mobil. Kemudian korban menuju ke mobil pelaku ini, mobilnya Xenia warna putih ini. Kemudian begitu dekat dengan kendaraan, korban ini langsung ditodong menggunakan pisau. Polres Serang Kota bersama Polda Banten berhasil mengungkap pelaku kasus penggebosan ban dan pecah kaca. Mereka diduga melakukan aksi itu untuk mengambil barang berharga di dalam kendaraan seperti laptop dan smartphone. Pelaku yang berjumlah beberapa orang itu melakukan aksi sesuai perannya masing-masing. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milda. Ya, halo Dea dan Tribuners. Milda, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, bisa Anda informasikan berapa total jumlah pelaku pecah ban dan juga pecah kaca ini, dan juga ditangkap di mana saja mereka? Nah, oke. Sebelumnya Polres Serang Kota menangkap 5 orang tersangka pelaku pemecahan kaca mobil dan juga gembos ban di daerah Kota Serang, tepatnya pada hari Jumat 10 September 2021 pukul 4:30 sore. Nah, sebelumnya pihak kepolisian Polres Serang Kota sudah mengintai para pelaku itu dari Jakarta dan Kota Serang. Nah, saat dilakukan penangkapan, yaitu di Jalan Diponegoro, Kota Serang, polisi berhasil menangkap 5 orang tersangka berinisial LS, BG, EW, DS, dan SK. Masing-masing tersangka ini berasal dari daerah Sumatera dan juga dari daerah Sukabumi, begitu deh. Oke. Berarti ini berasal dari luar Jawa, tapi juga ada yang dari Sukabumi tadi. Lalu sudah berapa lama mereka melancarkan aksi merugikan ini dan bagaimana modusnya? Berdasarkan keterangan dari Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Utapea, bahwa korban ini termasuk sindikat yang profesional dan sudah melakukan aksinya di beberapa tempat. Nah, di Kota Serang sendiri selama Agustus sampai September, para tersangka sudah melakukan aksinya di 6 titik di wilayah Kota Serang, yaitu di
Parung Cipocok Jaya, Tak-Takan, Curug, Indomaret SPBU Palima Pabuaran, SPBU Benggala, dan Pejaten Keramat Watu. Begitu dia. Oke, apa saja yang diincar para pelaku ini? Milda, bisa Anda sebutkan? Nah, para pelaku ini dia mengincar barang-barang elektronik yang ada di dalam mobil, serta para pelaku ini juga mereka melihat situasi dan kondisi mobil dalam keadaan sepi dan sekitarnya juga tidak terlalu ramai, sehingga para pelaku ini dia menyasar tas, barang elektronik, dan benda-benda berharga lainnya. Nah, benda berharga yang mereka berhasil curi diantaranya adalah laptop dan lain sebagainya. Nah, barang tersebut mereka kirim ke daerah Sumatera dan Jawa, ke Penadah 480. Nah, saat ini Kapolres Serang-Kota bersama dengan jajarannya sedang mengincar barang-barang yang diambil oleh para pelaku ini. Begitu dia. Milda, lalu bagaimana sekarang untuk proses hukum para pelaku ini dan pasal apa yang mengenai mereka? Para pelaku ini dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Begitu dia. Baik. Dan saat ini juga pihak kepolisian Serang Kota juga sedang mengincar atau mencari 5 orang para pelaku lainnya yang berhasil kabur. Oke, Tribuners, tadi rekan Milda juga sudah melakukan wawancara bersama Kabid Humas Polda Banten, AKBP Sinto Silitonga, dan juga Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Achilles Hutapea. Berikut liputan lengkapnya. Top barang-barang elektronik lainnya yang berada di dalam kendaraan. Mereka tidak membutuhkan waktu yang panjang menentukan korban dengan mengintai dari jarak jauh. Sasaran ini bukan sasaran yang tiba-tiba, tapi sasaran yang memang sudah ditandai, diikuti dari perjalanan. Bagian dari 5 tersangka mempunyai peran yang berbeda-beda, tetapi sindikat ini mempunyai keahlian yang sama. Orang yang mengintai juga bisa melakukan pemecahan kaca, atau orang yang mengintai bisa juga menentukan korban. Jadi mereka ini sudah profesional, dan kejahatan pencurian dengan pemberatan modus pecah kaca cukup meresahkan. Hari ini kami akan rilis pengungkapan kasus pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca. Kami mendapatkan informasi dari lapangan beserta dengan korban bahwa sudah beberapa kali dilakukan pencurian dengan modus memecah kaca mobil yang terparkir di pinggir jalan. Berdasarkan informasi tersebut, tim Jatantras Polres Serang Kota mengambil kesimpulan, mengidentifikasi sidik-sidik jari yang tertinggal, sidik jari laten yang tertinggal di BB mobil, kemudian CCTV yang kita dapatkan. Kita menyimpulkan bahwa terduga pelaku ini berjumlah 10 orang. Kita beralih ke Kepulauan Riau, Tribuners. Seorang ibu rumah tangga berinisial YI menjadi korban ruda paksa di rumahnya sendiri di wilayah Kampung Melayu Batu Besar, Batam. Ibu rumah tangga itu diancam seorang pria bernama Lanuhudi alias Udin berusia 39 tahun yang masuk ke dalam rumahnya dengan mencungkil jendela. Saat itu korban tengah sendirian lantaran suaminya tengah tidak berada di rumah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Dipa Nusantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dipa. Halo rekan Dea. Dipa, bisa Anda ceritakan kembali bagaimana kronologi lengkapnya peristiwa ruda paksa ini? Oke, baik rekan Dea. Jadi berdasarkan hasil keterangan pihak kepolisian saat konferensi pers pengungkapan dilakukan, Lanuhudi ini alias Udin ini ditangkap di Kampung Aceh, Kota Batam pada tanggal 10 September lalu, di mana memang penangkapan ini berdasarkan 3 laporan dari warga yang telah terjadi di Batu Besar, di mana laporan pertama yang telah dilakukan oleh ibu rumah tangga berinisial YI, di mana laporan atas pelaku Udin itu atas dugaan pemerkosaan. Lalu berikutnya ada laporan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Lalu kemudian juga ada laporan terkait pencurian, di mana memang Udin ini diketahui
melakukan aksi bejatnya pertama kali terhadap ibu rumah tangga tersebut, di mana keadaan rumah saat itu memang sedang kosong dan suami dari si korban sedang berada di luar, tepatnya sekitar pukul 2 pagi. Mungkin begitu rekan Dea terkait kronologi singkatnya. Oke, Pak. Lalu motif apa yang digunakan pelaku ini hingga sudah beberapa kali ya melakukan tindak asusila? Untuk motif, berdasarkan hasil keterangan dari pihak kepolisian, memang pelaku ini bertindak nekat dikarenakan pengaruh atau dugaannya kuat terhadap pengaruh narkotika jenis sabu-sabu, di mana memang pelaku beraksi di dalam pengaruh sabu-sabu, atau setelah beraksi pun pelaku juga diduga kembali menggunakan sabu-sabu. Nah, oleh sebab itu memang dalam hal ini polisi masih melakukan pengembangan untuk dugaan pemakaian narkotika jenis sabu tersebut ya. Oke, lalu Dipo, apakah Udin ini sudah ditetapkan saat ini menjadi tersangka dan apakah nantinya juga akan ada tersangka lain dalam kasus ini? Oke, baik Dea. Untuk Udin sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana dia sendiri terjerat pasal 285 KUHP, jungto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat tentang sajam. Lalu dia juga kena pasal berikutnya, pasal 36 ayat 2 ke 1 KUHP, jungto pasal 82 ayat 1 terkait perlindungan anak. Lalu pasal 363 untuk pencuriannya ayat 1 KUHP, di mana memang ancaman hukuman terhadap pasal berlapis yang dikenakan oleh Udin ini sebanyak atau pidana penjara maksimal selama 15 tahun. Baik, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek Nongsa, AKP Yudi Arfian. Berikut keterangan lengkapnya. Kemudian pasal yang ketiga, perkara ketiga, pasal sangkaan, pasal 363 ayat 1 ke 3E 5E KUHP, yang mana dari perkara yang ketiga, setelah pencarian informasi dari perkara ketiga, setelah pelaku mengambil handphone, jadi pelaku langsung memilah melalui WA yang ada foto perempuan, dia video call sambil onani, video call. Tapi dia tidak menunjukkan muka, dia menunjukkan alat kelamin, dia onani. Adapun ancaman maksimal 15 tahun. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukomondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Kembali di live update Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya. Hujan angin yang sempat terjadi di wilayah Kota Ranai, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sempat menghebohkan warga Ranai dan sekitarnya. Pasalnya, pasca hujan, terdapat fenomena yang terbilang cukup langka, yaitu angin puting beliung yang berputar-putar di atas laut. Kejadian yang hanya berlangsung sekitar 5 menit itu pun kemudian menjadi tontonan warga. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Batam, Ilham Muhammad, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ilham. Ya, halo rekan Dea. Ilham, bisa Anda ceritakan, dijelaskan kembali kapan sebenarnya peristiwa angin puting beliung di tengah laut ya, di tengah laut ini terjadi? Oke, baik rekan Dea dan Tribuner semua, bahwa kejadian dari angin puting beliung di atas laut ini terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Minggu ya, itu tanggal 12 September 2021, itu terjadi sekitar pukul 13.20 WIB ataupun siang ya, di mana saat sebelum turunnya angin puting beliung di atas laut itu sempat Natuna ataupun Ranai sempat diguyur hujan, cukup intensitas hujan yang cukup deras gitu. Ya, Ilham. Lalu bagaimana dengan komentar warga yang menyaksikan langsung fenomena angin puting beliung di atas air laut atau water spout ini? Oke, baik rekan Dea. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kejadian angin puting beliung ini persis di Kota Ranai, itu di depan di tepi pantai sekitar 200 hingga 300 meter dari bibir pantai ya, Tribuners, di mana saat itu masyarakat ataupun warga Natuna dari Ranai itu sedang melakukan aktivitas dan kemudian menyaksikan, hanya beberapa orang yang berhasil menyaksikan kejadian langka ini ataupun angin puting beliung ini, sehingga masyarakat yang ketika itu menyaksikan turunnya angin puting beliung di atas laut langsung mengabadikan. Bahkan salah satu dari masyarakat itu sangat merasa bersyukur dikarenakan berhasil mengabadikan momen langka tersebut. Meskipun demikian, dia mengaku juga sangat berbahaya dengan adanya kejadian angin puting beliung ini, di mana menurut dia apabila angin puting beliung itu bisa sampai ke daratan, maka akan memporak-porandakan wilayah yang ada di sekitar putaran itu. Ilham, lalu apakah sudah ada penjelasan dari pihak BMKG terkait fenomena ini dan juga imbauan dari pihak BMKG? Oke, baik rekan Dea, terkait dengan peristiwa itu dari Prakirawan BMKG Ranai, Dani Pangestu, menjelaskan bahwa pusaran angin yang terjadi kemarin biasa disebut dengan water spot. Nah, menurutnya fenomena water spot itu sering terjadi di saat musim hujan, musim peralihan, baik dari musim hujan ke penghujan ke kemarau ataupun sebaliknya dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, ia menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan water spot itu sama dengan angin puting beliung biasa yang terjadi di daratan. Nah, kemudian fenomena ini muncul dari sistem awan cumulonimbus yang turun ke bawah seperti belalai dan hanya terjadi di atas laut. Kemudian adanya wind shear serta ketidakstabilan atmosfer mendukung kuat terjadinya water spot. Nah, terlebih dari itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat Natuna yang dimana pada umumnya adalah nelayan untuk lebih berhati-hati dan waspada, di mana saat ini kita sedang memasuki musim hujan yang artinya dan juga cuaca ekstrim, karena menurut dia saat ini sudah terdeteksi awan cumulonimbus di atas Kabupaten Natuna, sehingga ia menghimbau kepada masyarakat nelayan untuk berhati-hati dan waspada ketika hendak turun melaut. Apabila cuaca ekstrim ataupun tidak bersahabat, untuk tidak turun melaut terlebih dahulu. Sehingga
untuk menunggu cuaca reda, lalu untuk turun ke laut. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Ilham Muhammad untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi berikutnya, seorang warga Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung ditemukan tewas di dalam gubuk miliknya. Peristiwa meninggalnya pria 56 tahun bernama Turino itu sempat membuat gempar warga sekitar. Saat itu, Turino sudah di dalam posisi tergeletak di dalam gubuk saat pertama kali ditemukan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Didik Budiawan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Didik. Halo Dea. Didik, bagaimana kronologi ditemukannya seorang warga dalam kondisi sudah meninggal dunia ini di sebuah gubuk di Kabupaten Pringsewu itu? Oke Dea, peristiwa ditemukannya warga meninggal itu terjadi pada hari Minggu pada tanggal 12 September 2021 siang, di mana saat itu wilayah Kabupaten Pringsewu diguyur hujan cukup lebat selama 1 hari penuh. Sementara petir juga menggelegar menyambar di wilayah Pekon Sidoharjo, sehingga mengejutkan seorang warga yang sedang berada di gubuk di areal persawahan Pekon Sidoharjo, di mana warga tersebut saat itu sedang memanen padi bersama istrinya, dan jasad dari warga ini ditemukan oleh istrinya sendiri sudah tergeletak di dalam gubuk ya. Oke, lalu bagaimana dengan hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian terkait kejadian ini? Atas kejadian itu, polisi dari kepolisian sektor Pringsewu Kota langsung mendatangi lokasi kejadian, di mana petugas kepolisian langsung melakukan identifikasi jasad korban dan membawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu, di mana ketika dari pemeriksaan medis tidak ditemukan tanda-tanda luka atau tersambar petir, sehingga dimungkinkan kematian korban karena terkejut kerasnya petir yang menggelegar di wilayah Pekon Sidoharjo. Oke, apakah Anda juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari pihak keluarga Turino ini yang ditemukan meninggal dunia di dalam gubuk miliknya? Atas meninggalnya korban Turino, pihak keluarga menerima itu sebagai musibah dan tidak bersedia dilakukan otopsi, sehingga dari pihak kepolisian menyerahkan jenazah korban kepada keluarga untuk dapat dimakamkan. Itu dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Lampung, Didik Budiawan untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tabrakan beruntun terjadi di Tol Satelit Perak, kilometer 6/400B Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat sejumlah kendaraan melaju bersamaan dari arah kawasan Satelit menuju kawasan Perak. Akibatnya bodi bagian depan dan belakang kendaraan yang terlibat kecelakaan karambol tersebut pun ringsek. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Luhur. Halo, selamat siang. Luhur, berdasarkan pantauan Anda kemarin, berapa kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun ini, dan juga bagaimana kondisi korban? Apakah ada korban jiwa atau seperti apa? Oke, untuk insiden tabrakan beruntun melibatkan 3 mobil dan 1 bus ini terjadi pada hari Senin kemarin. Jadi memang 3 kendaraan ini, 3 mobil dan 1 bus ini terlibat kecelakaan di Tol Satelit, masih masuk di kawasan Kota Surabaya. Dan informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, Satuan Polisi Jalan Raya, Polda Ditlantas Polda Jatim, tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam insiden tersebut. Dan menurut keterangan dari pihak kepolisian yang disampaikan langsung oleh Kanit 2 PJR Tol Satelit Ditlantas Polda Jatim, Ajun Komisaris Polisi Sigit Indra Budi Santoso, jadi memang insiden tersebut disebabkan oleh karena tidak adanya kesadaran untuk menjaga jarak aman. Demikian deh.
Oke, bisa Anda ceritakan kembali bagaimana kronologi lengkap kecelakaan itu terjadi, Luhur? Jadi keempat kendaraan ini, yang pertama dari Mitsubishi atau Suzuki R3, kemudian yang kedua adalah Mitsubishi Expander, kemudian Toyota Avanza dan bus jenis Mercedes-Benz ini melaju dari arah yang sama, jadi memang dari arah tol Satelit menuju ke arah Perak. Jadi memang keempat kendaraan ini melaju dari arah yang sama, dan kemudian ada satu kendaraan di bagian paling depan, yakni kendaraan Suzuki R3 ini melakukan manuver pengereman, yang ternyata manuver pengereman ini tidak disadari secara tepat, atau mungkin bisa dikatakan disadari secara terlambat oleh kendaraan di belakangnya, dan sehingga kendaraan di belakangnya adalah Mitsubishi Expander, sehingga menyebabkan benturan. Dan benturan ini ternyata tidak berhenti di kendaraan nomor 2 saja, ya, tapi juga merembet pada 2 kendaraan di belakangnya. Jadi bisa dikatakan keempat kendaraan ini terlibat kecelakaan beruntun yang disebabkan oleh karena tidak adanya mekanisme kehati-hatian untuk menjaga jarak. Jadi kalau muncul istilah rem mendadak, mungkin ini adalah istilah yang begitu mafhum, cukup dimafhumi oleh masyarakat ketika terlibat kecelakaan. Insiden itu terjadi karena rem mendadak itu sebenarnya adalah suatu anggapan yang cukup keliru, karena sebenarnya rem mendadak tidak ada kalau memang insiden itu tidak akan terjadi kalau memang antar kendaraan yang berada dalam ruas jalan itu menjaga jarak aman. Dan itu pun yang menjadi dasar kesimpulan dari pihak kepolisian, dari pihak PJR di Lantas Polda Jatim untuk menganalisis keterangan dari para sopir yang terlibat, yang mobilnya terlibat kecelakaan tersebut secara beruntun. Jadi memang insiden tersebut adalah kecelakaan beruntun yang disebabkan karena masing-masing kendaraan tidak menjaga jarak aman antara kendaraan. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jawa Timur, Jatim, Luhur Pambudi, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Seekor hiu tutul terdampar di pantai Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Ikan yang biasa disebut ikan modung oleh warga setempat ini sontak menjadi tontonan warga. Hiu tutul berukuran kurang lebih 4 meter itu pertama kali ditemukan oleh pengendara saat melintas di area sekitar. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hanggara. Halo rekan Dea. Hanggara, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi hiu tutul yang saat pertama kali ditemukan itu? Siap. Jadi hiu tutul ditemukan sekitar pukul 10 oleh salah satu pengendara saat melintas di jalan raya sekitar. Dan kondisi hiu tutul sedang dalam keadaan hidup seperti itu rekan Dea. Sehingga pengendara tersebut langsung menuju ke warga sekitar yang saat itu sedang berkumpul di pinggir jalan dan berbondong-bondong untuk menuju ke lokasi hiu tutul, sehingga upaya penyelamatan dengan menggunakan alat seadanya dilakukan. Namun dengan kondisi besarnya hiu tutul, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan setelah beberapa jam hiu tutul mati di lokasi tersebut. Oke, berarti warga sekitar sudah sempat ya berinisiatif untuk bisa melakukan pertolongan terhadap hiu tutul itu, namun gagal akhirnya. Lalu apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab hiu tutul itu akhirnya terdampar ke bibir pantai? Sesuai dari keterangan warga setempat bahwa pada saat itu memang kondisi ombak cukup tinggi, sehingga dimungkinkan hiu tutul tergulung ombak hingga ke bibir pantai, dan pada saat itu juga bibir pantai dalam keadaan surut, sehingga hiu tutul tersebut sulit untuk menuju ke tengah kembali, seperti itu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Tribun Madura, Hanggara Pratama, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pembatasan PPKM level 3 tak harus mematikan kreativitas manusia. Asalnya masih ada ruang untuk berkreasi, berekspresi, asalkan mau berpikir dan berikhtiar. Seperti yang dilakukan oleh pasangan Vicky Koluai dan juga Nita Gandis Kolang yang menikah dengan cara yang unik. Keduanya juga mengadakan pernikahan tanpa harus mengundang banyak orang lantaran aturan pembatasan PPKM level 3 masih diterapkan di Kabupaten Minahasa Utara. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Arthur. Ya, selamat siang rekan Dea.
Arthur, bisa Anda ceritakan apa sebenarnya yang melatar belakangi kedua mempelai ini menggelar pernikahan yang unik? Jadi rekan Dea dan seluruh Tribuners di seluruh Indonesia, memang Kabupaten Minahasa Utara dan Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan memang dihebohkan dengan perkawinan ini, perkawinan ala Jepang, di mana kedua mempelai memakai gaun pernikahan Jepang. Itu memang gaun yang biasa digunakan di dalam acara pernikahan Jepang, jadi memang original. Dan yang melatar belakangi keduanya melakukan itu adalah karena memang keduanya adalah mahasiswa tamatan dari sastra Jepang yang ingin mengekspresikan dirinya, minatnya ke dalam perkawinan, karena keduanya juga sudah 11 tahun pacaran dan baru saat ini menikah. Jadi ini momen yang spesial yang tentu saja harus dirayakan dengan spesial sesuai dengan minat keduanya. Demikian rekan Dea. Iya, lalu bisa Anda gambarkan bagaimana dengan suasana pernikahan saat itu, di mana ini juga masih PPKM level 3 ya, rekan Arthur? Jadi suasana perkawinan sesuai dengan prokes level 3 adalah di Minahasa Utara menggelar perkawinan dengan 2 sesi. Jadi ada 2 sesi acara resepsi yang digelar. Jadi sesi pertama dan sesi kedua. Jadi pada kedua sesi ini kedua rekan pengantin sudah memakai baju Jepang, dan juga ada para semacam pagar hias yang memakai juga kimono, dan ini juga memang menjadi cukup viral di Minahasa Utara dan di Sulawesi Utara. Demikian ya. Rekan Arthur, saat Anda temui, apakah pasangan mempelai pengantin ini ada menyampaikan pesan atau bagaimana? Jadi pesannya adalah bagaimana bisa berkreasi di masa pandemi. Kan di masa pandemi ini tidak bisa menyelenggarakan perkawinan yang heboh. Dan ini keduanya bisa menyelenggarakan perkawinan yang heboh tanpa melanggar prokes. Dan yang kedua itu adalah pesan untuk nantinya pariwisata di Minahasa Utara supaya bisa lebih maju, dan juga kepada kaum muda agar bisa berkreasi dan menjual potensi sumber daya alam di kabupatennya untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian rekan Dea. Baik. Sebenarnya tadi rekan Arthur juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Nita Gandiskolan, mempelai wanita yang menggelar pernikahan dengan tema Jepang. Berikut keterangan lengkapnya. Jadi karena memang kalau pernikahan ala Jepang, kalau dalam bahasa Jepang itu namanya kekosuki, atau artinya upacara pernikahan. Itu modelnya seperti ini. Walaupun memang bisa dilihat gaya rambutnya sedikit cosplay anime, ya. Anime. Tapi kami juga setidaknya untuk gaya baju ini tidak jauh-jauh, maksudnya tidak terlalu keluar dari budaya dari Indonesia, negara Indonesia. Jadi ada perpaduan. Jadi, ya. ada perpaduan dari sana dan juga sini ya, gitu. Kalau di sana biasanya memang kimono itu dipakai, dia berlapis-lapis. Tetapi di sini kimononya hanya yang di luar saja, di dalamnya itu hanya gaun. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah suasana pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat pagi saudara. Kembali berjumpa lagi pagi ini di Kompas Bisnis Selasa 14 September 2021 bersama saya Paskali Siswari. Kita akan hangatkan pagi ini dengan beberapa informasi seputar ekonomi dan bisnis saudara. Kami akan buka dengan informasi pemerintah kembali melonggarkan kebijakan PPKM pekan ini. Nah, untuk wilayah yang masuk di PPKM level 3 dan 2, bioskop bisa dibuka kembali. Aturan untuk bioskop yang buka kapasitas maksimal 50% dan pengunjung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kebijakan ini jadi angin segar untuk industri film yang sudah tutup tanpa pemasukan sejak varian Delta masuk ke Indonesia. Harapannya dengan dibukanya bioskop bisa meningkatkan kunjungan ke pusat perbelanjaan. Pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijau lah yang dapat masuk area bioskop. Saya ulangi, hanya kategori hijau.
membuka YouTube